Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Aulia dengan NIM 222-34085 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang seleksi bahan pustaka. Pengertian seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka adalah satu dari banyak kegiatan yang berhubungan dengan kualitas pengembangan koleksi dalam suatu perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan bahwa koleksi perpustakaan harus diseleksi, dilayankan, disimpan, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi komunikasi. Penyeleksian bahan pustaka mengacu pada pedoman kebijakan pengembangan koleksi dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh lembaga induknya. Kegiatan penyeleksian bahan pustaka juga harus sesuai dengan kriteria serta alat seleksi yang berasal dari berbagai sumber. Alat bantu seleksi bahan pustaka. 1. Sumber informasi buku-buku yang baru diterbitkan. 2. Katalog, brosur, dan lembar promosi. 3. Tinjauan buku-buku terbaru. 4. Bibliografi nasional. 5. Pangkalan data online. 6. Buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan, dan koleksi inti. 7. Bibliografi subjek. 8. Daftar tambahan koleksi. Fungsi 8 alat bantu seleksi. Yang pertama yaitu sumber informasi buku-buku yang baru diterbitkan. Untuk membuat koleksi yang sedang tren, perpustakaan membutuhkan alat yang dapat melihat semuanya. Saat ini banyak dukungan yang memungkinkan pembaca untuk mencoba melihat buku-buku yang sedang tren atau terbaru. Contohnya, American Book Publishing Record, daftar buku yang baru diterbitkan secara bulanan, atau Whitaker's Cumulative Book List, daftar buku tahunan, dan masih banyak lagi. Perlu dipahami bahwa tidak semua buku masuk ke dalam daftar tersebut. Ada kalanya buku-buku yang baru terbit tidak dilaporkan ke lembaga atau instansi terkait bibliografi. Tentu saja hal ini lumayan memperumit pembaca yang ingin mencari buku dengan lebih mudah atau referensi yang terbaik. 2. Katalog, brosur, dan lembar promosi. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa penerbit yang memamerkan koleksinya ke perpustakaan. Para penerbit biasanya mempamerkan koleksinya melalui penerbit katalog. Dalam perkembangan zaman, banyak penerbit yang menggunakan marketplace sebagai ladang promosinya. Untuk itu, pembaca dapat melihat beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada untuk melihat katalog penerbit seperti Gramedia, Andi, Erlangga, dan sebagainya. Penerbit juga dapat menggunakan brosur. Namun, penggunaan brosur menurun seiring dengan perkembangan digital. Penerbit juga jarang menggunakan lembar promosi karena biaya cetak yang lumayan mahal, sehingga mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan buku-buku terbaiknya. 3. Tinjauan buku-buku terbaru. Jika pembaca ingin mencari atau membeli buku tertentu, tetapi tidak tahu isinya, pastinya pembaca akan mencari reviewer yang pernah membaca buku tersebut. Nah, sama halnya dengan seleksi. Pustakawan akan melihat beberapa review dan penilaian dari para pemustaka atau pembaca yang pernah membaca buku tersebut. Dengan begitu, pembaca dapat memiliki beragam informasi yang didapat untuk menentukan apakah buku tersebut akan ramai dibaca oleh pemustaka atau tidak. 4. Bibliografi nasional. Dalam bibliografi biasanya menyajikan informasi mengenai buku yang diterbitkan pada wilayah tertentu. Di Indonesia, bibliografi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam bibliografi, informasi yang disajikan meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, serta nomor klasifikasi. Katalog Induk Nasional atau Union Katalog. Dalam katalog induk nasional ini, informasi yang disajikan hampir sama dengan bibliografi nasional maupun internasional. Hanya dalam bibliografi tidak menunjukkan koleksi tersebut ada atau disimpan di mana,
sedangkan dalam katalog induk biasanya merujuk pada tempat di mana perpustakaan yang memiliki buku tersebut. 5. Pangkalan data online. Pangkalan data adalah informasi yang disimpan dalam berkas komputer dan dapat diakses dari terminal lain meskipun berjarak jauh melalui jaringan telekomunikasi. Bagi kalangan komputer, pangkalan data diartikan dengan basis data, yakni kumpulan cantuman yang sejenis dan terdapat hubungan antara cantuman-cantuman tersebut. 6. Buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan, dan koleksi inti. Jika pembaca melakukan kajian penggunaan atau koleksi survei, cobalah untuk melihat hasil mayoritas yang dipilih pemustaka. Biasanya, pemustaka akan memilih buku yang paling menarik dan terbaik berdasarkan pendapat mereka. Tentunya hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca dalam merestock buku tersebut untuk keperluan mereka. Selain itu, pembaca juga dapat meriset beberapa informasi tentang buku-buku terbaik di bulan ini atau tahun ini. Lalu, buku apa saja yang diinginkan atau direkomendasikan oleh mayoritas pemustaka melalui jalur yang disebarkan oleh readers. 7. Bibliografi subjek. Evaluasi koleksi bahan pustaka di perpustakaan dapat dipermudah dengan mengombinasikan antara dua metode yang berbeda, seperti metode checklist dengan metode konspektus. Pustakawan dapat menggunakan daftar bibliografi dalam proses evaluasi koleksi. Bibliografi dapat ditemukan dalam katalog online perpustakaan, yaitu OPAC (Online Public Access Catalog). OPAC adalah suatu sistem temu balik informasi dengan satu sisi masukan yang menggabungkan pembuatan file, cantuman, dan indeks. Hal ini menghasilkan pangkalan data yang dapat ditelusur sebagai sisi keluaran dari sistem. Semakin tinggi presentase kecocokan antara koleksi dengan bibliografi standar untuk subjek tertentu, maka semakin baik kualitas dari koleksi suatu perpustakaan. Jumlah daftar yang digunakan dalam kaitannya dengan masalah tergantung pada waktu yang tersedia untuk evaluasi. Karena jelas bahwa semakin banyak daftar yang cocok, semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi. 8. Daftar tambahan koleksi. Daftar tambahan koleksi dari perpustakaan lainnya atau accession list. Alat bantu ini biasanya menyajikan mengenai daftar buku baru yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Informasi yang disajikan dalam accession list yaitu mengenai judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.